pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Hua Buyu yang pada saat ini menghalangi Wu Henjian untuk menyerang Xiao Yan. Hua Buyu pada akhirnya segera bertanya mengapa Wu Henjian pada saat ini melakukan hal tersebut. Mata Wu Henjian pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh dan dirinya segera berkata karena dirinya adalah musuh maka dirinya harus dibunuh. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun pada akhirnya berkata perlahan jika dirinya ingin membunuh Xiao Yan maka dirinya harus melangkahi mayat Hua Buyu. Wu Henjian pun pada akhirnya segera mencibir bahwa ini bukanlah bintang merah. Apakah Hua Buyu yakin bahwa dirinya benar-benar ingin menghentikan hujan dengan kekuatan Dosian bintang 4-nya? Hua Buyu pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata agar Wu Henjian pada saat ini lebih baik mencobanya. Setelah mendengar perkataan tersebut pada akhirnya Wu Henjian segera membuka tangannya. Pedang panjang segera terbang di tangannya secara otomatis dan tubuhnya segera melesat menuju ke arah Hua Buyu. Dalam waktu singkat pada saat ini ratusan bayangan pedang segera melesat ke arah Hua Buyu. Hua Buyu juga pada saat ini segera mengangkat dan meniup seruling yang berada di tangannya. Suara merdu pada saat ini keluar perlahan dan bergema di seluruh alun-alun. Energi tidak terlihat pada saat ini segala terbentuk dan segera menahan lesatan dari ratusan pedang. Namun pada saat ini ratusan pedang dari Wu Henjian benar-benar memaksa untuk menembus pertahanan. Pada akhirnya kekuatan pedang yang dahsyat ini membuat retakan dan berhasil menerobos pertahanan Hua Buyu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Hua Buyu segera merubah suara serulingnya. Ratusan kelopak bunga pada saat ini berjatuhan dari langit dan berhantaman dengan pedang. Meskipun banyak pedang pada saat ini dihancurkan tetapi masih juga banyak pedang yang pada saat ini masih melesat. Melihat hal tersebut Hua Buyu pun perlahan-lahan segera menyingkirkan serulingnya. Dirinya mengangkat telapak tangannya dan pedang panjang cahaya biru pada saat ini segera muncul. Origin abadi di tubuh Hua Buyu juga pada saat yang bersamaan segera melonjak. Origin abadi Hua Buyu ini tidak sederhana dan seperti semacam gas hitam yang bercampur di dalam tubuh Hua Buyu. Gas hitam ini adalah racun di tubuh Hua Buyu yang selama ini dirinya derita. Hua Buyu pun menggertakkan giginya karena racun ini benar-benar sangat kuat. Racun ini benar-benar menjadikan Hua Buyu seperti budaknya dan benar-benar melahap umur dari Hua Buyu. Hua Buyu menyadari bahwa jika dirinya menggunakan racun ini sebagai alat untuk bertempur hal itu benar-benar akan mengurangi umur dan masa hidupnya di masa depan. Tetapi pada saat ini dirinya juga paham bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki cara lain untuk berhadapan dengan Wu Henjian. Pada akhirnya lesatan dari gas hitam ini benar-benar bertemu dengan lesatan pedang yang dilesatkan oleh Wu Henjian. Banyak ledakan pada saat ini terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke sekeliling. Baik Wu Henjian dan Hua Buyu pada saat ini mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh masing-masing. Wu Henjian pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dengan tajam karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa Hua Buyu dapat mematahkan susunan pedangnya dengan begitu mudah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hua Buyu segera merasakan efek dari penggunaan racun di dalam tubuhnya. Hua Buyu pada saat ini merasakan tekanan yang diakibatkan oleh racun yang baru saja dirinya keluarkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Henjian tiba-tiba merasakan ada yang aneh sebelum akhirnya dirinya memuntahkan seteguk darah. Matanya berubah menjadi berwarna merah darah dan dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Hua Buyu. Wu Henjian menatap ke arah Hua Buyu dan segera bertanya apakah Hua Buyu telah meracuninya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Hua Buyu hanya tersenyum dingin dan tidak menjawab. Sementara itu hujan pada saat ini segera menyingkirkan pedang miliknya. Setelah itu dirinya segera menggunakan origin abadi untuk menekan racun yang berada di tubuhnya. Wu Henjian mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan racun di dalam tubuhnya. Namun tidak peduli metode apapun yang digunakan oleh tidak dapat mengendalikan racun tersebut. Pada akhirnya Wu Henjian segera berkata bahwa dirinya benar-benar telah salah dan dirinya mengaku salah. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Hua Buyu memberikan Wu Henjian penawarnya. Dengan begitu Wu Henjian bersedia melakukan apapun yang ingin dilakukan oleh Hua Buyu kepada Wu Henjian.
Wu Henjian pada saat ini bisa merasakan bahwa racun di dalam tubuhnya benar-benar mengacaukan meridiannya. Jika hal ini terus berlanjut, bahkan meskipun Wu Henjian tidak mati, Wu Henjian akan menjadi orang yang cacat dan tidak akan bisa lagi berkultivasi. Sementara itu di sisi lain Hua Buyu pada saat ini menatap dingin ke arah Wu Henjian yang hampir tersiksa oleh racun. Hua Buyu pada saat ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Wu Henjian dan hanya menatap ke arah Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Melihat Hua Buyu yang pada saat ini tidak mena tentu saja menjadi semakin marah. Pada akhirnya Wu Henjian segera berkata jika Hua Buyu tidak memberinya penawar tersebut maka pada saat ini dirinya akan mati bersama dengan Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini menyadari sepertinya Wu Henjian benar-benar berniat untuk meledakkan diri, tetapi meskipun begitu Hua Buyu juga masih tidak berbicara dan hanya menatap ke arah Wu Henjian. Setelah itu perlahan-lahan dirinya membuka baju bagian atasnya, mata Wu Henjian seketika menyusut dan bergetar melihat racun yang pada saat ini menutupi tubuh Hua Buyu. Racun hitam pada saat ini telah memenuhi seluruh tubuh Hua Buyu terkecuali leher hingga ke atas. Tampaknya penggunaan racun sebelumnya benar-benar telah membuat penyebaran racun semakin intensif. Hua Buyu semula merasakan bahwa dirinya memiliki umur hingga 20.000 tahun, tetapi pada saat ini Hua Buyu segera menyadari sepertinya mungkin hanya ada kurang dari 5.000 tahun yang tersisa dari hidupnya. Pada akhirnya Hua Buyu pun berbicara dengan senyum masam bahwa Hua Buyu juga berharap dirinya memiliki penawarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Buyu ini Wu Henjian hanya bisa terdiam beberapa saat. Wu Henjian pada saat ini menggertakkan giginya karena dirinya tahu bahwa Hua Buyu tidak bercanda. Racun di tubuh Hua Buyu pada saat ini benar-benar telah mencapai titik yang sangat membagongkan. Jika saja Hua Buyu memiliki penawarnya bukankah Hua Buyu tidak akan menjadi seperti ini? Pada akhirnya Wu Henjian hanya bisa merasakan kebencian terhadap Hua Buyu pada saat ini. Di dalam pertempuran ini tampaknya kedua belah pihak benar-benar telah membayar harga yang mahal. Bersamaan dengan kedua orang yang pada saat ini sudah tidak memiliki konfrontasi, pada akhirnya angin badai dengan cahaya yang melonjak segera meliputi semua orang. Pada saat ini semua orang benar-benar dikirim kembali keluar aula. King Mu'er pada saat ini berteriak bahwa Xiao Yan pada saat ini menghilang. Darah Xiao Yan pada saat ini masih berada di tangannya, tetapi sosok Xiao Yan yang dipeluk oleh King Mu'er benar-benar menghilang. Semua orang juga pada akhirnya terkejut, tetapi sebelum mereka bereaksi pada saat ini semua orang sudah berada di luar aula. Pada akhirnya di tengah-tengah kecemasan ini salah satu dari mereka berkata agar semua orang jangan khawatir. Menurutnya semua ini tidak sesederhana seperti yang mereka lihat. Sepertinya orang tua itu memiliki sebuah rencana yang akan dirinya berikan kepada Xiao Yan. Xiao Zhan yang cemas juga pada saat ini segera bertanya apakah orang tua itu akan menyakiti tuan muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa dirinya tidak tahu, tetapi hilangnya tuan muda Xiao Yan sepertinya ada hubungannya dengan Dewa Guntur. Semua orang tidak perlu khawatir karena mungkin tuan muda Xiao Yan akan mendapat kekayaan besar dari Dewa Guntur. Sementara itu bersamaan dengan kecemasan semua orang pada saat ini aula utama benar-benar berantakan. Setelah semua orang diseret keluar dari aula utama pada saat ini hanya ada Xiao Yan yang terluka parah dan Dewa Guntur Iblis yang mati. Bersamaan dengan hal tersebut di atas aula utama pada saat ini Dewa Guntur Kurus segera melompat turun. Dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan aura yang lemah dan sepertinya akan bisa mati kapan saja. Sosok itu memandangi Xiao Yan yang tergeletak di tanah dengan tangan yang hampir hancur. Dirinya pada akhirnya mengangkat jari-jarinya dan seberkas cahaya segera mulai melesat ke dahi Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini luka Xiao Yan sembuh dengan cepat. Bahkan lengan Xiao Yan yang sudah hampir hancur pada saat ini benar-benar sembuh. Aura Xiao Yan juga perlahan-lahan mulai menjadi tenang dan Dewa Guntur pada saat ini menghela nafas. Setelah waktu yang tidak diketahui pada akhirnya Xiao Yan pun perlahan-lahan segera membuka matanya. Xiao Yan merasa sedikit pusing dan pada saat ini segera merasakan tubuhnya.
Xiao Yan menemukan bahwa kelelahan dan rasa sakit Xiao Yan pada saat ini telah hilang. Xiao Yan pun mengangkat tangannya dan Xiao Yan terkejut menemukan bahwa lengannya pada saat ini sudah pulih. Di bawah pakaian yang compang camping pada saat ini kulit Xiao Yan benar-benar kembali seperti semula tanpa adanya luka. Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba berbalik dan berdiri dan menemukan bahwa ruangan ini telah kosong. Pada saat ini sesosok tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan ketika bertanya apakah Xiao Yan sudah bangun. Melihat sosok kurus yang ternyata adalah Dewa Guntur, pada akhirnya Xiao Yan segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan berkata bahwa junior berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Mendengar hal tersebut Dewa Guntur pada saat ini mengangkat kepalanya dan menetap ke arah Xiao Yan. Setelah itu pada akhirnya dirinya segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata awalnya dirinya mengira warisan Dewa Gunturnya akan disembunyikan di Istana Roh Guntur ini. Tetapi pada saat ini tampaknya Xiao Yan adalah seorang kandidat yang baik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terkejut karena apa yang dikatakan oleh Dewa Guntur ini berarti dirinya akan diterima sebagai murid. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa junior sudah memiliki guru dan dirinya benar-benar khawatir. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Dewa Guntur pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Keterkejutan di matanya pada saat ini melonjak dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menolaknya. Pada akhirnya Dewa Guntur pun tersenyum dan berkata dengan serius kepada Xiao Yan. Dirinya berkata apakah Xiao Yan yakin ingin menolak? Jika Xiao Yan menolak selain dari Xiao Yan juga merupakan pilihan yang baik. Tetapi jika Wu Henjian mendapatkan warisan Dewa Guntur mungkin itu bukanlah hal yang baik untuk Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang sementara Dewa Guntur sedikit tersenyum. Jelas pada saat ini Dewa Guntur mengatakan hal ini kepada Xiao Yan dengan sengaja. Dirinya benar-benar ingin memaksa Xiao Yan untuk dengan paksa menerima warisannya. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar teguh dengan pendiriannya. Xiao Yan segera berkata karena ini permasalahannya. Xiao Yan berharap senior Dewa Guntur dapat menerima murid yang baik. Setelah itu Xiao Yan pun menaklukkan tangannya dengan hormat dan berkata izinkan junior untuk pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dewa Guntur benar-benar kembali terkejut. Dirinya benar-benar tidak berpikir bahwa ancamannya kepada Xiao Yan ini tidak berpengaruh. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang menolak pada saat ini suara Zan Lao tiba-tiba terdengar. Zan Lao berkata bahwa warisan semacam ini tidak akan membahayakan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini diam-diam memarahi Zan Lao di dalam hatinya. Salah satu alasan mengapa Xiao Yan menolak menjadikan Dewa Guntur sebagai gurunya adalah karena Xiao Yan menghargai perasaan Zan Lao yang juga gurunya. Tetapi pada saat ini kata-kata Zan Lao benar-benar membuat Xiao Yan menjadi marah. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Zan Lao apakah Xiao Yan bisa membiarkan dirinya menjadi gurunya. Selain itu meskipun Xiao Yan sudah memiliki banyak guru tetapi jalan yang Xiao Yan praktikkan adalah jalan api. Dengan begitu sepertinya jalan yang dipraktikkan oleh Xiao Yan ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Guntur. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Zan Lao pada akhirnya segera mulai menjelaskan pada Xiao Yan. Zan Lao berkata bahwa 3000 jalan tidak terpisahkan. Jalan api Xiao Yan dan jalan Guntur sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Guntur dan api dapat saling melengkapi dan keduanya benar-benar tidak saling bertentangan. Terlebih lagi Guntur dari Dewa Guntur ini ada di keseluruhan alam yang berada di dunia ini itu adalah salah satu Tau Guntur terbaik dan jika Xiao Yan bisa mewarisinya hal itu benar-benar akan bisa membuat Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menganalisis apa yang dikatakan oleh Zan Lao. Xiao Yan segera teringat pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan telah menyerap Guntur dan memadukannya dengan api. Serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan ini benar-benar sangat dahsyat dan Xiao Yan segera memahami apa yang dikatakan oleh Zan Lao. Hanya saja pada saat ini Xiao Yan telah menolak Dewa Guntur.
Jika Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba setuju sepertinya sifat seperti itu benar-benar agak memalukan. Xiao Yan yang sudah berbalik pada akhirnya menghentikan langkahnya tetapi tidak tahu bagaimana caranya berbicara kepada Dewa Guntur. Bersamaan dengan Xiao Yan yang ragu-ragu pada saat ini Dewa Guntur segera berbicara kepada Xiao Yan. Dewa Guntur berkata sepertinya Xiao Yan seharusnya memiliki hubungan dengan seseorang. Xiao Yan pada akhirnya segera berbalik cara refleks mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Guntur. Xiao Yan memandang ke arah Dewa Guntur dengan tatapan bingung dan sedikit curiga. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa junior tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Dewa Guntur. Dewa Guntur pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan terlihat sangat mirip dengan seorang gadis. Dewa Guntur bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Xiao Yan ini adalah anak dari gadis tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera tertegun ketika Xiao Yan mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Dewa Guntur. Xiao Yan mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Tetapi meskipun begitu saat sebelumnya ketika Xiao Yan berada di mata langit berbintang Xiao Yan sepertinya merasa bahwa ibunya masih ada. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki perasaan yang bergejolak di dalam hatinya mengenai sosok ibunya. Tetapi pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa ibunya telah meninggal ketika Xiao Yan masih kecil. Oleh karena itu seharusnya itu bukan orang yang disebutkan oleh senior Dewa Guntur. Mungkin saja penampilan mereka hanya mirip dan itu hanyalah sebuah kebetulan. Di 3000 alam ini semuanya fana dan tidak mengherankan jika satu atau dua dari mereka memiliki penampilan yang mirip. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Dewa Guntur pun meremas dagunya dan menganggukkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata bahwa penampilan ini mungkin saja hanya mirip dan hanya kebetulan. Setelah itu Dewa Guntur pun kembali ke topik utama mereka dan berkata kepada Xiao Yan karena Xiao Yan tidak ingin menerima warisannya maka dirinya akan mengirim Xiao Yan pada saat ini juga. Dewa Guntur pun mengangkat tangannya tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera berlutut. Xiao Yan meminta Dewa Guntur untuk menunggu sejenak. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan berpikir reputasi dari Dewa Guntur tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu junior pada saat ini bersedia untuk mewarisi warisan dan meneruskannya dari Dewa Guntur. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini Dewa Guntur benar-benar terkejut. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini dirinya tidak memaksa Xiao Yan. Meskipun dirinya pada saat ini sekarat tetapi dirinya juga tahu bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang berbeda. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan menatap ke arah Dewa Guntur dan berkata bahwa Xiao Yan sebelumnya benar-benar terlalu khawatir, tetapi setelah Xiao Yan berpikir sepertinya jalan api Xiao Yan mungkin akan dapat meningkat dengan bantuan Guntur, dengan begitu juga Xiao Yan benar-benar akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Melihat persetujuan dari Xiao Yan ini Dewa Guntur pada akhirnya segera tertawa. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus tetapi pada saat ini dirinya tidak memiliki banyak waktu. Nyatanya warisan itu sudah diberikan kepada Xiao Yan dan tidak ada gunanya bahkan jika Xiao Yan menolak. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini segera melihat dan merasakan tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun terkejut dan pada saat ini segera mengangkat lengannya. Xiao Yan menatap tangannya tetapi pada saat Xiao Yan tidak melihat sesuatu yang aneh, Xiao Yan pun segera menutup matanya dan mulai merasakan kedua lengannya. Segera setelah itu Xiao Yan membuka tangannya dan Xiao Yan bisa melihat ratusan petir yang berenang-renang. Kedua lengan ini tampak transparan dan meridian serta tulangnya bisa terlihat. Tampaknya pada saat ini meridian dan kerangka Xiao Yan benar-benar telah berubah menjadi guntur. Xiao Yan benar-benar terkejut dan menyadari bahwa lengannya sebelumnya benar-benar perlahan hancur. Setelah terbangun luka-luka Xiao Yan yang telah sembuh bahkan lengannya benar-benar telah pulih. Xiao Yan menyadari pasti pada saat itulah sebenarnya Dewa Guntur menyembuhkan luka-luka Xiao Yan. Selain itu tampaknya selain menyembuhkan dirinya juga langsung mengganti dua lengan asli dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari bahwa lengan ini juga merupakan warisan yang diberikan dari Dewa Guntur.
Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terkejut, Dewa Guntur pada akhirnya kembali mulai berbicara. Dirinya berkata awalnya dirinya berencana untuk mengganti seluruh tubuh Xiao Yan, tetapi karena Xiao Yan menolak, oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa merombak lengan Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Guntur pada saat ini mata Xiao Yan bersinar dengan terang. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan guntur yang dahsyat di lengannya. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan guntur ini benar-benar sangat mendominasi. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Dewa Guntur. Menanggapi hal tersebut, Dewa Guntur pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini sesungguhnya tidak perlu menjadi seorang guru. Dirinya berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan memiliki guru yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewa Guntur. Xiao Yan benar-benar telah membantunya membunuh iblis batin miliknya. Oleh karena itu memberikan warisan ini kepada Xiao Yan dapat dianggap sebagai ungkapan terima kasih. Selain itu tentu saja lengan ini hanya memberi Xiao Yan kekuatan guntur. Bagaimana Xiao Yan menggunakannya di masa depan itu tergantung kepada Xiao Yan. Adapun mengenai metode kultivasi yang dipelajari oleh Dewa Guntur, ada sungai sumber origin Qi di Istana Barat dan sumber sungai origin Qi di Istana Timur. Xiao Yan dapat menggunakannya sesuka hati Xiao Yan setelah Xiao Yan pergi. Selain itu bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang pergi, maka istana dari roh guntur ini juga akan benar-benar menghilang ke lautan ketiadaan. Namun ada sesuatu yang paling penting yang pada saat ini ingin ditanyakan kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih menaklukkan tinjunya dan berlutut di hadapan Dewa Petir. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, pada saat ini Xiao Yan pun mengakui Dewa Guntur menjadi gurunya. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata jika guru memiliki sesuatu untuk dikatakan maka guru bisa mengungkapkannya dan Xiao Yan pasti akan memenuhi keinginan guru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini mata dari Dewa Guntur terkulai lemah. Dirinya pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan telah mencapai prestasi seperti itu sebelum hidup Xiao Yan semakin jauh. Oleh karena itu dirinya pada saat ini berharap bahwa Xiao Yan bisa membunuh seseorang untuk Dewa Guntur. Jika bukan karena orang tersebut maka Dewa Guntur tidak akan memiliki iblis seperti itu. Ketika berbicara di titik ini pada saat ini mata Dewa Guntur benar-benar bisa merasakan perasaan yang telah dirinya alami. Matanya benar-benar gelap dan masih ada kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Dirinya pun lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu aliansi Dosian. Orang itu berada di aliansi Dosian dan namanya adalah Jin Wuyo. Setelah mengucapkan nama Jin Wuyo pada saat ini tumbuh dari Dewa Guntur seketika terkulai lemas. Dirinya benar-benar roboh dan terjatuh ke pelukan Thunder Fox dan kematian dengan cepat mengelilinginya. Melihat hal ini Xiao Yan juga tahu bahwa waktu yang dimiliki oleh Dewa Guntur hampir habis. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dirinya mengingat apa yang diinginkan oleh guru. Oleh karena itu Xiao Yan pasti akan membantunya untuk membalaskan dendam ini. Mendengar Xiao Yan yang berkata dengan serius pada saat ini Dewa Guntur pun seketika tersenyum. Dirinya segera menoleh ke arah Thunder Fox dan berkata bahwa mulai sekarang dirinya akan menjadi tuan barunya. Mari mereka melangkah maju mengikuti takdir yang sudah ditakdirkan. Setelah itu Dewa Guntur pun perlahan menutup matanya dan segera mengucapkan selamat tinggal. Dewa Guntur pada saat ini mati tersenyum dan benar-benar melepaskan semua beban di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya kepada Dewa Guntur. Xiao Yan berkata bahwa dirinya juga ingin bertanya kepada Dewa Guntur siapakah nama gadis yang mirip dengan Xiao Yan. Namun pada saat ini pertanyaan Xiao Yan benar-benar tidak dijawab oleh Dewa Guntur. Dirinya benar-benar sudah menutup matanya dan kematian benar-benar telah merenggut jiwanya. Thunder Fox juga pada akhirnya menjerit panjang dan membungkukkan tubuhnya kepada Dewa Guntur. Dirinya diam-diam menemani sisi dari Dewa Guntur. Xiao Yan juga merasa sedikit sedih saat melihat pemandangan ini. Pada akhirnya berangsur-angsur tubuh dari Dewa Guntur segera mulai berubah menjadi debu. Xiao Yan pada akhirnya bersujud beberapa kali dengan mata yang sedikit melankolis.
Xiao Yan menyadari dengan kekuatan dari Dewa Guntur kejatuhan ini bukanlah kematian dalam arti sebenarnya, dirinya akan terlahir kembali dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Dewa Guntur pada saat ini benar-benar akan segera mengalami yang namanya reinkarnasi. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berdiri dan menatap ke arah Thunder Fox yang pada saat ini masih melankolis. Xiao Yan mengganti pakaiannya yang robek dan berniat untuk segera pergi. Xiao Yan tidak mengganggu Thunder Fox karena dirinya pada saat ini benar-benar telah kehilangan tuan sebelumnya. Xiao Yan memahami suasana hati Thunder Fox pada saat ini dengan sangat baik. Xiao Yan pada akhirnya tidak berbicara dan hanya berjalan keluar dari aula utama dengan tenang, tetapi pada saat ini gerbang aula utama benar-benar terkunci rapat, tidak peduli seberapa keras Xiao Yan berusaha membukanya, Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melakukannya, bersamaan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya merenung pada saat ini sebuah suara yang dalam terdengar di belakangnya. Thunder Fox pada saat ini sudah tidak lagi meratapi kesedihannya dan segera memberitahu kepada Xiao Yan, dirinya berkata hanya kekuatan guntur dari Tuan yang bisa membukanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan segera menyentuh pintu dengan lengannya. Xiao Yan merasakan lengan yang sepertinya memiliki dan segera melepaskannya dengan tiba-tiba. Guntur hebat segera melonjak keluar dari lengan Xiao Yan dan gerbang pada saat ini benar-benar dihancurkan. Melihat adegan ini Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu. Baru saja Xiao Yan menyentuh kekuatan ini dan Xiao Yan tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar secara tidak sengaja memecahkan pintu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini semua orang juga tentu saja menyadari gerbang yang telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Dengan suara keras ini semua orang pada akhirnya terkejut dan segera berdiri satu demi satu. Mereka melihat ke arah suara tersebut berasal dan pada saat ini banyak debu yang berterbangan. Perlahan-lahan debu pada saat ini menghilang dan dua bayangan segera keluar dari debu. Salah satunya adalah Xiao Yan sementara yang lainnya adalah Thunder Fox yang telah bertransformasi menjadi lebih kecil. Penampilan dari Thunder Fox pada saat ini terlihat lebih imut dan tidak menyeramkan. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera bergegas mendekat setelah menyadari sosok tersebut adalah Xiao Yan. Xiao Zhan segera bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja. King Mu'er menangis juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya baik-baik saja. Melihat King Mu'er yang kejar pada saat ini Xiao Yan mengerutkan keningnya. Tanpa menjawab perkataan King Mu'er Xiao Yan malah balik bertanya apakah King Mu'er baik-baik saja. Mengapa King Mu'er sangat suka menangis akhir-akhir ini? Mendengar hal ini King Mu'er pada saat ini dengan manja menamparkan dada Xiao Yan mengakibatkan Xiao Yan sedikit terbatuk. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bercanda semua orang segera menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar dalam kondisi baik-baik saja. Pada akhirnya Xiao Zhan segera bertanya kepada Xiao Yan agar Tuan Muda Xiao Yan dengan cepat memberitahu apa yang baru saja terjadi. Cedera Tuan Muda Xiao Yan yang telah sembuh dan apakah Dewa Guntur telah membantu Tuan Muda Xiao Yan? Mendengar perkataan ini Jin Zhen, Bai Yuxi, Wu Henjian yang berada di belakang segera memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh minat. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya tanpa menyangkalnya. Xiao Yan berkata bahwa Dewa Guntur telah mati dan Xiao Yan dapat dianggap telah mendapatkan kekayaan yang besar. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan dengan sangat tertarik segera bertanya, keberuntungan macam apa yang didapatkan oleh Tuan Muda? Bisakah pada saat ini Tuan Muda memberitahu mereka dengan cepat? Xiao Yan pun perlahan merentangkan tangannya dan pada saat ini semua orang bisa melihat Guntur bergerak di telapak tangannya. Tanpa sadar semua orang pada saat ini terkejut dan beregu membawa itu adalah kekuatan Guntur. Melihat hal tersebut pada saat ini Xiao Zhan benar-benar ternganga tetapi dirinya segera menyadari sesuatu. Dirinya pada akhirnya menatap ke arah Jin Zhen dan yang lainnya yang berada di belakang. Xiao Zhan berpikir bahwa hal ini benar-benar akan menghasilkan bahaya jika semua orang mengetahuinya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Jin Zhen juga berdiri dan perlahan-lahan berjalan menuju ke arah Xiao Yan.
Setelah itu dirinya segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yan dan mulai lanjut berbicara. Jin Zhen meminta maaf dengan hormat kepada Xiao Yan sambil menangkupkan tangannya. Dirinya berkata bahwa dirinya di sini untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh bawahannya kepada Xiao Yan. Setelah itu dirinya pada akhirnya segera berbalik dan memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk pergi. Sementara itu Wu Henjian pada saat ini masih duduk bersila di belakang dan meskipun matanya tertutup, wajahnya benar-benar terlihat sangat jelek dan dirinya hanya bisa menundukkan kepalanya. Sementara itu di sisi lain setelah Jin Zhen berbicara, Xiao Zhan pada saat ini tiba-tiba membisikkan sesuatu. Dirinya membisikkan adegan ketika Xiao Yan pingsan dan mendengar hal tersebut ekspresi Xiao Yan pun seketika berubah. Xiao Yan pada akhirnya menatap dingin ke arah Wu Henjian yang duduk bersila dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak pernah berharap Wu Henjian akan bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini selain dari Wu Henjian semua orang bisa segera pergi. Mendengar Xiao Yan yang berkata dengan dominan pada saat ini wajah Jin Zhen seketika berubah. Jin Zhen pada akhirnya segera berbalik dan berkata, bukankah saudara ingin memonopoli aura roh guntur? Bukankah jika mereka menceritakan permasalahan ini ke publik hal itu tidak akan berguna bagi saudara? Jin Zhen pada saat ini benar-benar menekan amarah di hatinya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan berkata dengan dingin, jika begitu permasalahannya baik Jin Zhen maupun Wu Henjian tidak boleh pergi. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Bai Yuxi yang pada saat ini mundur. Bai Yuxi telah melihat pertempuran Xiao Yan dengan Dewa Guntur Iblis dan dirinya pada saat ini tidak ingin menjadi musuh dari Xiao Yan. Pada akhirnya Bai Yuxi menangkupkan tangannya dan memimpin keluarganya pada saat ini untuk segera pergi. Melihat hal ini Jin Zhen pun diam-diam memarahi Bai Yuxi di dalam hatinya karena dirinya benar-benar pengecut. Sementara itu pada saat ini mata Xiao Yan menunjukkan pandangan yang agung dan aura Xiao Yan seketika mulai melonjak. Seluruh aula roh guntur tampak bergetar dan pada saat ini petir di aula roh guntur bahkan menjadi semakin gelisah. Guntur ini meledak di langit satu demi satu di atas aula roh guntur. Setiap ledakan dari guntur ini benar-benar mengejutkan hati Jin Zhen. Melihat aura dari Xiao Yan meskipun Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Douxian bintang 1 di permukaan, namun Jin Zhen tahu bahwa dia tidak boleh meremehkan kekuatan dari mentalitas Xiao Yan sebelumnya. Kartu truf Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat sehingga Xiao Yan bisa menghancurkan seorang dewa. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan sebelumnya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan yang hanya seorang Douxian bintang 1. Tetapi pada saat ini di hati Jin Zhen dan Wu Henjian mereka berpikir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk kembali mengeluarkan kekuatan seperti sebelumnya. Oleh karena itu Jin Zhen pada saat ini ingin menguji Xiao Yan karena dirinya percaya bahwa Xiao Yan hanya meminjam kekuatan yang sebelumnya. Pada akhirnya Jin Zhen segera mundur ke sisi Wu Henjian dan bertanya dengan suara yang rendah. Jin Zhen bertanya apakah rincian pada saat ini masih sanggup untuk bertarung. Selama Wu Henjian yang bisa menangani Hua Buyu maka sisanya akan bisa dihadapi oleh Jin Zhen sendirian. Mendengar hal tersebut Wu Henjian pada saat ini seketika bergidik mendengar nama Hua Buyu. Bahkan setelah sekian lama Wu Henjian benar-benar tidak bisa menahan racun yang telah memasuki tubuhnya yang diakibatkan oleh Hua Buyu. Wu Henjian pun segera berkata bahwa Hua Buyu ini sangat aneh, dirinya beracun dan mereka pada saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Jika mereka terus bertarung dengan paksa hal itu benar-benar akan buruk bagi mereka. Selain itu jika mereka pada saat ini pergi maka mereka akan bisa mencari aula roh guntur ini di masa depan. Terlebih lagi bukankah keluarga Bai juga pada saat ini mundur? Tampaknya mereka pada saat ini menyadari bahwa mereka tidak bisa mendapatkan manfaat apapun kali ini. Selain itu jika ketua kehilangan nyawanya di sini hari ini bukankah dengan begitu maka keluarga Bai akan sepenuhnya menggantikan mereka ketika kembali ke kota Qianxing. Mendengar hal ini Jin Zhen pun tidak memiliki pilihan lain selain menggertakkan giginya. Dirinya berjuang melawan tekanan di dalam hatinya.
Dirinya menyadari meskipun ada kesempatan untuk menang, tetapi jika Xiao Yan benar-benar meledak dengan kekuatan sebelumnya, mereka benar-benar akan jatuh dan mati di sini hari ini. Pada akhirnya Jin Zhen memandang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan dingin dan membantu Wu Henjian berdiri. Dirinya pada akhirnya melangkah mundur dan berkata bahwa mereka tidak menginginkan aula roh guntur ini lagi. Jin Zhen pun segera memerintahkan semua pasukan yang tersisa pada saat ini untuk segera kembali, namun baru saja mereka berjalan 2 langkah pada saat ini petir dari langit segera menghantam keduanya. Mereka merasa terkejut sekaligus takut dan memutuskan untuk berhenti melangkah. Keduanya pada akhirnya berbalik dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Wu Henjian juga pada akhirnya segera berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan memaksa mereka. Mata Wu Henjian terlihat merah dan meskipun sepertinya mengancam Xiao Yan, sesungguhnya itu adalah ketakutan yang berada di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan maju selangkah dan menatap tajam ke arah Jin Zhen dan Wu Henjian. Xiao Yan lanjut berbicara dengan suara yang dalam, karena Xiao Yan tidak berniat melepaskan mereka untuk pergi. Xiao Yan pada akhirnya berkata, bukankah Xiao Yan telah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka tidak bisa pergi karena mereka belum membayar gorengan yang mereka makan di warung Bude Yanti?